Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Faras dari 12 IPS 1 dan hari ini saya akan membahas tentang konflik Laut Cina Selatan dan juga ASEAN. Latar belakang terjadinya konflik di Natuna karena klaim Tiongkok yang berdasarkan batas laut pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Nine Dash Line, yang tidak diakui oleh dunia internasional, dan prediksi para peneliti yang mengatakan bahwa Laut Cina Selatan memiliki kekayaan minyak bumi dan gas alam sebesar lebih dari 8 miliar ton barel. Ambisi Cina ingin menguasai Natuna telah muncul sejak tahun 1990-an. Ambisi itu semakin menguat semenjak tahun 2009. Cina mencoba melakukan klaim historis atas Natuna. Klaim itu mengidentifikasi wilayah Natuna adalah bagian sah dari Cina. Selanjutnya, terkait dengan Nine Dash Line, Cina saat ini mengklaim kedaulatan tak terbantahkan atas Laut Cina Selatan, dan beberapa pejabat Cina menyebutnya sebagai tanah nasional biru. Negara itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada perairan lepas pantai negara Tiongkok. Jantung klaim ini adalah Nine Dash Line, berbentuk U yang mencakup sebanyak 90% dari perairan Laut Cina Selatan termasuk Natuna. Garis putus-putus ini diadopsi dari peta Tiongkok pada tahun 1940-an dan mewakili klaim Tiongkok atas laut dan semua fitur daratan yang terkandung di dalam garis tersebut. Dan berikut ini adalah cuplikan berita mengenai konflik Laut Cina Selatan. Konflik di perairan Natuna. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu. Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat di kapal perang KRI Imam Bonjol yang menembak kapal ikan Tiongkok itu. Sehingga perintahnya adalah kita tetap harus melaksanakan pengamanan di sana. Dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana. Pulau Natuna terletak di ujung utara negara kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Pulau Natuna membentang hingga ke perbatasan Tiongkok. Wilayah ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional atau traditional fishing zone. Namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun. Perairan Natuna memang kaya sumber daya ekonomi. Di Natuna terdapat sedikitnya 16 blok migas. 5 diantaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya dalam tahap eksplorasi. Sementara potensi perikanan di perairan Natuna mencapai lebih dari 0,5 juta ton per tahun atau sekitar 21% dari total tangkapan di seluruh perairan Indonesia. Tidak mengherankan jika Tiongkok mengincar perairan Natuna. Untuk memuluskan klaimnya, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai. Hal ini merupakan bagian dari strategi laut, yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim. Strategi yang sama seharusnya dilakukan Indonesia. Mengirimkan kapal perang saja tidak cukup. Indonesia perlu mengerahkan nelayan juga agar ada kehadiran penuh selama 24 jam setiap hari. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke perairan Natuna memang menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia di perairan tersebut tidak bisa ditawar lagi. Namun selain kunjungan, juga perlu ditindaklanjuti dengan kehadiran kapal perang serta kapal nelayan kita di perairan tersebut selama 24 jam terus-menerus untuk menjamin bahwa Indonesia berdaulat di perairan Natuna. Iwan Hermawan, Jakarta. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Di antaranya proses damai yang diprakarsai oleh ASEAN dan tentunya Indonesia ikut serta sebagai mediator perdamaian. Proses damai di Laut Cina Selatan yang diprakarsai ASEAN tidak hanya dimulai dari pertemuan ASEAN Regional Forum atau ARF dari tahun ke tahun, tetapi juga dari prakarsa Indonesia sejak 1990-an melalui
lokakarya laut Cina Selatan sejak 1980-an, hingga disepakatilah Declaration on Conduct of the Parties in South China Sea atau DOC antara Tiongkok dengan ASEAN di Kamboja pada 4 November 2002. Namun hingga saat ini upaya yang dilakukan ASEAN belum dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Berikutnya adalah keterlibatan ASEAN. Yang pertama, negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan pada tahun 1971 untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Yang kedua, tahun 2011 ASEAN menerapkan kode etik konflik Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.